2023 dengan terdakwa Raiger bin Beger siap dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon bertingkah. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Apakah saudari penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Pada hari ini, Jumat, tanggal 24 November 2023, sidang Pengadilan Negeri SMA Santo Petrus Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama, nomor registrasi perkara 59-7-Sidikalang-2023 dengan terdakwa Raiger bin Beger. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Kepada penasihat hukum, apakah saudari benar penasihat hukum dari terdakwa? Silahkan perlihatkan surat kuasa dan surat izin praktek saudara. Jaksa penuntut umum, apakah saudara ingin memeriksa surat kuasa dan surat izin praktek dari penasihat hukum terdakwa? Sebelumnya, saya akan menanyakan identitas saudara. Bisakah saudara memperlihatkan kartu identitas saudara? Nama saudara? Tempat lahir? Tanggal lahir? Kebangsaan? Indonesia ini. Tempat tinggal? Jalan Promasi. Agama? Kristen yang muda. Pekerjaan? Swasta ya. Pendidikan? SMA ya. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap juga. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara penasihat umum sudah menerima salinan surat dakwaan? Silahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Surat dakwaan pidana atas kasus tindakan pidana pencurian, perkara pidana nomor registrasi perkara 59-7-7-Sidikalang-2023 dengan terdakwa Raiger bin Beger. Dengan ini saya Raymond Siburian, selaku jaksa penuntut umum SMA Santo Petrus Sidikalang, mengajukan surat dakwaan pidana terhadap terdakwa nama Raiger bin Beger, tepat tanggal lahir dari 22 Desember 1990, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Perumna Sidikalang, agama Kristen, pekerjaan swasta, pendidikan SMA. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan fakta yang diuraikan sebagai berikut. 1. Tanggal kejadian 17 Mei 2023, 2 waktu kejadian sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. 3. Lokasi kejadian di rumah terdakwa. 4. Kronologi kejadian. Yang pertama, saksi Desli yang saat itu berada di ruang Rasuli menyatakan bahwa pada waktu kejadian ia sedang mengunjungi rumah Bapak Rasuli untuk meminjam cangkul dan berbincang-bincang sebentar dengan Bu Anas, istri Bapak Rasuli. Setelah itu, saksi Desli pulang dan sampai di rumah di samping rumah melihat seorang laki-laki keluar dari rumah terdakwa melalui pintu belakang. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan kamar dan menyadari bahwa handphone miliknya hilang.
Dengan bukti-bukti yang disampaikan selanjutnya dalam proses persidangan, saya sebagai jaksa penuntut umum mengajukan bahwa terdakwa diduga melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian. Demikian surat dakwaan ini saya ajukan untuk dipertimbangkan dalam persidangan. Saya bersedia memberikan keterangan lebih lanjut dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan dalam rangka memperkuat dakwaan ini. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa? Sudah yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya yang mulia. Dan saya akan serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atau surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan eksepsi atau surat dakwaan jaksa penuntut umum? Sudah yang mulia. Silakan dibacakan eksepsi saudara. Eksepsi terdakwa perkara pidana nomor registrasi perkara 59 garing Pidum garing 7 garing Sikalang garing 2023 dengan terdakwa nama Raiger bin Geger. Pada hari ini 24 November 2023 kami tim penasihat hukum terdakwa yang namanya akan kami sampaikan lebih lanjut dengan ini mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum SMA Santo Petrus Sidikalang dengan rincian sebagai berikut. Pertama, keterangan identitas terdakwa. Nama Raiger bin Geger, tempat tanggal lahir Dairi 22 Desember 1990, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Perumnas Sidikalang, agama Kristen, pekerjaan swasta, pendidikan SMA. Yang kedua, pendahuluan. Bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Yang ketiga, eksepsi. Pertama, keterangan saksi yang meragukan. A. Keterangan saksi Desli perlu dipertanyakan keabsahannya karena saksi tersebut tidak menyaksikan secara langsung tindakan pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa. B. Tidak adanya saksi yang melihat terdakwa melakukan tindakan pencurian atau meninggalkan tempat kejadian. Yang kedua, keberatan terhadap kronologi kejadian. Kronologi kejadian yang disampaikan tidak meyakinkan dan terdapat kejanggalan antara keterangan saksi dengan waktu kejadian yang dicatat. Tidak ada bukti konkret yang menghubungkan terdakwa dengan pencurian yang dituduhkan. Yang ketiga, keberatan terhadap lokasi kejadian. Lokasi kejadian yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak dijelaskan secara detail sehingga sulit untuk membuktikan bahwa tindakan pencurian terjadi di tempat yang disebutkan. Dan yang keempat, tuntutan. Berdasarkan eksepsi yang kami ajukan, kami meminta agar pengadilan memerintahkan pertama, membatalkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Yang kedua, membebaskan terdakwa dari tuduhan yang diarahkan kepadanya. Demikian surat eksepsi ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan dituliskan oleh pengadilan dengan seadil-adilnya. 24 November 2023, tim penasihat hukum terdakwa. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan eksepsi dari penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas eksepsi penasihat hukum? Iya yang mulia. Namun kami meminta waktu untuk membuat tanggapan. Panitera, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 1 Desember 2023 ya. Terima kasih. Baiklah, karena jaksa penuntut umum belum siap dengan tanggapannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2023 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri SMA Santo Petrus Sidikalang dengan agenda sidang, pembacaan tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 59 garing pidana umum
1/7/2023 dengan terdakwa Raigar bin Geger siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Pada hari ini, Senin, tanggal 1 Desember 2023, sidang Pengadilan Negeri SMA Santo Petrus Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara 59 pidana umum 7 Sidikalang 2023 dengan terdakwa Raigar bin Geger saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik yang mulia, terdakwa Raigar bin Geger silakan memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Kepada terdakwa, silahkan saudara duduk di samping penasihat hukum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap yang mulia dengan 2 orang saksi. Salah satu saksi masih anak-anak. Baik, silahkan saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi anak terlebih dahulu di ruang sidang. Dan sebelumnya, berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, kepada saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi anak ke dalam ruang sidang. Baik, pada saudara siap, harap memasuki ruang sidang dengan ini. Selamat pagi adik Cia. Apakah adik bisa berbahasa Indonesia? Apakah adik hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah adik sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Adik Cia, sebelumnya Yang Mulia akan memeriksa identitas adik Cia terlebih dahulu. Kepada ibu dari saksi, silahkan memperlihatkan kartu identitas dari saudara Cia. Nama adik siapa? Cia Pahami. Tempat lahir adik di mana? Sekitar Lima. Tanggal lahir adik? 9 September 1999. Kebangsaan adik Indonesia? Benar yang mulia. Tempat tinggal adik? Jalan Sudirman nomor 78 Cikarang. Agama adik? Kristen yang mulia. Jenis kelamin adik? Perempuan yang mulia. Adik bersekolah kelas berapa dan di mana? Kelas 3 Pak. Kelas 3 yang mulia di SMP Negeri 1 Cikarang yang mulia. Apakah adik Cia mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia.
Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudara. Adik saya silakan berdiri. Silakan ikuti kata saya. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa adik harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, adik bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Adik bisa dimengerti? Seperti yang mulia. Kepada adik Cia, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, adik harus dengan tenang ya. Berikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta, adik harus memberikan keterangan tentang apa yang adik alami, dengar, dan lihat sendiri, tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Ya, silakan. Apakah adik Cia mengenal terdakwa? Ya, aku kenal. Biasanya dipanggil Mas Geger yang mulia. Adik Cia sudah berapa lamakah adik mengenal terdakwa? Baru yang mulia. Kenalnya hanya dari namanya yang sering dipanggil Mas Geger. Kapan adik melihat terdakwa keluar rumah adik? Hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2023 yang mulia. Apakah adik mengingat sekitar jam berapa adik melihat terdakwa keluar dari rumah adik? Sekitar jam 1:30 siang yang mulia. Apakah adik melihat terdakwa keluar dari pintu yang sama? Dari pintu belakang yang mulia. Baik, terima kasih adik Cia atas keterangannya. Cukup dari saya hakim ketua. Pada hakim anggota 2, apakah akan mengajukan pertanyaan? Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan yang mulia. Baik, silakan. Apakah benar pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, adik sedang berada di ruang tengah? Iya yang mulia. Apa yang adik lakukan di rumah saat itu? Untuk itu yang mulia. Bagaimana kronologis atau cerita terjadinya peristiwa ketika terdakwa mencuri di rumah adik? Saat itu aku sedang melakukan parfum, tiba-tiba terdengar salah satu orang berjalan masuknya. Karena takut, saya bersembunyi di balik kursi di ruang tengah. Ketika saya intip, ternyata ada Mas Teger dengan mukanya yang seram, dengan pelan masuk ke kamar depan dan belakang. Lalu apa yang adik lakukan saat itu? Karena takut, aku tersembunyi yang mulia. Karena Teger ini terkenal sebagai tukang pukul. Baik, terima kasih adik Cia. Dari saya cukup yang mulia. Kepada saudari penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan yang mulia. Silakan. Apakah adik Cia tahu apa yang dilakukan terdakwa saat masuk ke kamar depan dan belakang rumah adik? Tidak tahu, Bu, saya takut tidak berani mengintip dan tetap bersembunyi. Apakah ada upaya-upaya dari adik untuk meminta bantuan orang tua adik? Sebenarnya saya ingin, Bu, tapi saya takut kalau memanggil ibu saya. Saya akan ditangkap sama Mas Teger. Apakah adik Cia mengetahui maksud kedatangan terdakwa ke rumah adik? Tidak, Bu. Baik, terima kasih adik Cia. Dari saya cukup yang mulia dan mohon kepada majelis untuk memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pernyataan Cia tersebut. Apakah ada yang ingin tambahkan oleh adik Cia? Tidak ada yang mulia. Kalau begitu, adik Cia dan ibu dapat meninggalkan ruang sidang dan ibu silakan mengambil kembali kartu identitas. Baik yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih akan mengajukan saksi lagi? Masih ada satu saksi lagi yang mulia. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap memanggil saksi selanjutnya ke muka sidang. Baik yang mulia, kepada saudari saksi Desli untuk memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari saksi. Selamat pagi, yang mulia. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudari siap mengikuti persidangan? Siap. Saudari saksi, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu.
Tanggal lahir, 8 Agustus 1962 yang mulia. kebangsaan, Indonesia yang mulia. tempat tinggal, Jalan Perumnas Kabupaten Deli yang mulia. agama, Islam yang mulia. pekerjaan, Wira swasta yang mulia. jenis kelamin saudari, Perempuan yang mulia. pendidikan. SMA yang mulia. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan Desli? Tidak yang mulia. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk mengambil sumpah? Bersedia yang mulia. Silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saudari saksi. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudari saksi mengenal terdakwa? Saya tidak kenal yang mulia. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu yang mulia, untuk memberikan kesaksian tentang pencurian yang dilakukan oleh Raigar Binjai. Saudari saksi dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudari dapat melakukannya dengan tenang, dapat memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudari harus memberikan keterangan tentang apa yang saudari alami, dengar, dan lihat sendiri, tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik, yang mulia. Silakan. Kapan dan di mana pencurian dilakukan? Tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di rumah saya yang mulia. Di mana keberadaan saksi saat pencurian terjadi? Waktu itu saya sedang berada di luar, tepatnya di rumah Pak Suli. Bisa saudara jelaskan kronologi terjadinya pencurian? Bisa yang mulia, namun saya tidak tahu pasti awal mula pencurian di rumah saya. Sebab saat pencurian terjadi, saya sedang mengunjungi rumah Bapak Rasuli untuk meminjam campur dan mengobrol sebentar dengan Bu Panas, istri Bapak Rasuli. Setelah itu saya pulang. Pas saya sampai samping rumah, saya melihat laki-laki keluar dari rumah saya lewat pintu belakang. Saya kemudian masuk ke dalam rumah dari kamar dan sadar kalau hati saya hilang. Berapa lama kira-kira ibu berada di rumah Pak Rasuli? Ya, sekitar setengah jam mungkin yang mulia. Pada hakim anggota 1, apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya, yang mulia. Silakan. Ibu Desli, apakah sebelumnya Ibu Desli sudah pernah melihat terdakwa berkeliaran di sekitar tempat tinggal dulu? Saya kurang tahu yang mulia karena saya tidak memperhatikan dan tidak hafal sama saja yang dilakukan rumah saya. Baik Ibu Desli, kalau begitu saya rasa cukup yang mulia. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, kami ingin mengajukan pertanyaan yang mulia. Silakan. Saudari saksi, ketika Anda masuk di rumah Anda, apakah yang pertama kali Anda tuju? Saya masuk ke kamar karena saya menyimpan barang-barang berharga saya di dalam kamar. Bisa dijelaskan di kamar yang mana? Di kamar tidur saya, Pak. Di kamar yang belakang soalnya yang depan itu kamar anak saya. Ketika pencurian itu terjadi, anak ibu yang bernama Cian kan sedang bermain di rumah. Apakah ibu tahu? Saya tahu. Anak saya sedang berpikir saya keluar rumah. Ketika ibu masuk dalam rumah, apakah ibu melihat di mana anak ibu? Tidak, Pak. Karena pada saat itu saya sedang tidur dan mandi. Saya tidak melihat dari sekitar karena saya langsung cepat-cepat masuk kamar saya dan mengejar barang-barang. Tapi tiba-tiba saya memakai barang kepada saya dengan kondisi kamar saya. Lalu, apa yang ibu lakukan? Saya lalu mendekat ke saya dan bertanya apa yang telah terjadi sehingga membuat aku melarikan. Dan anak saya langsung bertanya bahwa ada Mas Cortez masuk ke rumah mencuri jam tangan, HP, dan uang dari rumah itu. Tapi menurut aku karena buka Mas Cortez sama sekali. Jadi aku hanya bisa menghubungi di belakang suami. Menurut kami hal ini semakin jelas yang mulia. Terdakwa memang melakukan pencurian. Sebab terdakwa
terdakwa telah masuk ke rumah saudara Leslie tanpa izin, mengambil HP dan tangan dan uang, kemudian kabur melalui pintu belakang yang dilihat sendiri oleh ibu Leslie. Saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya yang mulia, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Silakan. Tadi dalam penjelasan saudari tentang kronologis peristiwa terjadi perbuatan pencurian, saudari tidak melihat langsung bahwa terdakwa melakukan pencurian, tetapi hanya melihat laki-laki keluar dari rumah Anda. Apakah Anda yakin orang tersebut adalah terdakwa? Ya, saya yakin sekali, karena saya juga mengatakan hal yang sama. Apakah saudari yakin bahwa anak saudari yang bernama Cia melihat dengan jelas terdakwa mengambil HP, jam tangan, dan uang di kamar belakang rumah Anda, padahal Anda dan Cia saat itu berada di ruang tengah dan di balik kursi? Saya yakin 100% karena anak saya pasti. Anak saya tidak pernah membohongi saya, apalagi berbohong tentang masalah seperti ini. Anak saya masih berumur 14 tahun dan dia adalah anak yang polos. Jadi anak saya tidak mungkin bohong. Jika Anda memang yakin bahwa terdakwa telah mengambil barang Anda, apakah Anda mengetahui kapan terdakwa masuk ke rumah Anda? Kalau yang itu saya tidak tahu. Tadi Anda mengatakan yakin, lalu baru saja Anda bilang bahwa Anda tidak tahu. Berarti Anda tidak yakin bahwa terdakwa ada laki-laki yang masuk ke dalam rumah Anda. Karena di kesaksian yang sebelumnya bahwa di depan rumah Anda banyak orang yang lalu lalang. Di sini jelas terlihat Anda mengingkari pernyataan Anda sebelumnya. Jadi saya ulangi pertanyaan saya. Apakah Anda tahu terdakwa masuk ke dalam rumah Anda? Ada sanggahan dari terdakwa? Kalau begitu, saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kembali kartu identitas saudara. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih akan mengajukan saksi lagi? Tidak, yang mulia. Baik, lalu saudari penasihat hukum, apakah saudari akan mengajukan saksi? Ya yang mulia, dari kami mengajukan 2 orang saksi dan telah hadir pada hari ini. Baik, kepada saudari penasihat hukum harap memanggil kedua saksi. Baik yang mulia, kepada saksi Memuda dan Slamet, silakan masuk ke ruang sidang. Selamat pagi saudari saksi. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Apakah saudara dan saudari saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dari kedua saksi. Saksi Memuda dan saksi Selamat silakan berdiri dan ikuti kata-kata. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, terima kasih. Dan kepada saudara Selamat dipersilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Dan untuk saudari saksi Maimunah dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Saudari saksi dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudari dapat melakukannya dengan tenang, dapat memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudari harus memberikan keterangan tentang apa yang saudari alami, dengar dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota saya. Saudari saksi, jika Anda adalah tetangga dan teman terdakwa, apakah Anda tahu bahwa terdakwa pernah mencuri barang? Saya tidak pernah tahu yang mulia kalau terdakwa mencuri, karena saya juga baru ingat sekarang kalau dia mencuri dan langsung dipenjara.
Apakah Anda tahu bagaimana tingkah laku terdakwa jika di lingkungan rumahnya? Terdakwa sebenarnya dulu itu anak yang rajin yang mulia, sering bantu-bantu orang tuanya di sawah, apalagi dia anak sulung yang mulia, adiknya ada 3 dan masih kecil-kecil. Baik, kalau begitu dari saya cukup yang mulia. Ya, kami ingin mengajukan pertanyaan yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah terdakwa sering masuk ke rumah saudara tanpa izin? Ya biasa sih, Pak, karena kan sudah lama berteman, jadi sering dia main ke rumah langsung masuk begitu. Cukup yang mulia. Saudara saksi, tadi saudari mengatakan bahwa terdakwa putus sekolah karena tidak ada biaya. Berarti jika dikategorikan, terdakwa termasuk sebagai orang yang kurang mampu atau sangat tidak mampu? Ya, kalau menurut saya itu tidak mampu. Baik, saudari Maimunah, apakah terdakwa satu-satunya pencari nafkah di keluarganya? Sebenarnya yang kerja tidak cuma terdakwa saja, Bu. Bapaknya juga kerja sebagai buruh tani, tapi yang memang tulang punggungnya si terdakwa karena bapaknya kan sudah tua, Bu. Terus sudah sakit-sakitan, jadi kadang-kadang saja kerjanya. Tadi Anda mengatakan terdakwa mempunyai HP. Apakah HP yang dimiliki terdakwa tersebut adalah HP merek Nokia atau HTC? Bukan, Bu. Kalau tidak salah, terdakwa itu mereknya Oppo A54 berwarna biru. Pertanyaan saya cukup yang mulia. Dan kepada panitera dimohon untuk mencatat kesaksian yang telah diberikan oleh saksi Maimunah dengan seksama. Baiklah kalau begitu, terima kasih Saudari Maimunah atas kesaksian yang Anda berikan. Saudari Maimunah, saudari boleh meninggalkan ruang sidang. Saudara saksi, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudara dapat melakukannya dengan tenang, dapat memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudara harus memberikan keterangan tentang apa yang saudara alami, dengar dan lihat sendiri, tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Silakan. Saudara saksi, apakah Anda tahu jika terdakwa telah melakukan pencurian? Apakah Anda setiap hari selalu bertemu dengan terdakwa? Saudara saksi, apakah Anda tahu jika terdakwa telah melakukan pencurian? Awalnya saya tidak tahu yang mulia, saya baru dikasih tahu sama bapaknya kalau terdakwa ditangkap polisi karena melakukan pencurian. Apakah Anda setiap hari selalu bertemu dengan terdakwa? Ya, hampir setiap hari yang mulia, kadang ada juga sehari 2 hari juga tidak bertemu. Karena terdakwa setiap harinya markir di pasar, kadang dia markir di, kadang dia tidak. Nah, kebanyakan ketemu yang pas sama yang menjadi jubir di pasar. Saya rasa pertanyaan saya cukup. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah Anda akan mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia. Silakan. Saudara saksi, jadi Anda mengatakan bahwa terdakwa beberapa kali meminjam uang kepada Anda. Dan kepada Anda biasanya kepada lagi sama terdakwa meminjam uang. Ya, pernah yang mulia, kadang-kadang juga jika kalau butuh pinjam ke saya. Selain kamu siapa lagi? Ya, tergantung yang terdakwa punya yang uang kapan. Kadang juga seminggu 2 minggu atau pas dia begitu ya. Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk saksi Slamet. Kalau begitu silakan. Saudari Slamet, apakah selama berteman dengan saudara terdakwa, saudara pernah kehilangan barang milik saudara? Saya tidak pernah yang mulia. Saudara Slamet, berdasarkan dari pernyataan Anda sebelumnya, apakah terdakwa sering terlibat permasalahan hutang piutang? Memang terdakwa sering hutang tapi nanti dibayar sama dia. Kalau masalah hutang piutang hanya saatnya sama bos flamboyan tadi yang mulia. Sepertinya hutang terdakwa yang 2 juta ke bos flamboyan itu belum dibayar. Makanya kemarin sempat dicari-cari sama bos flamboyan di terdakwa. Terima kasih saudara Slamet, dari saya cukup yang mulia. Dan kepada panitera, dimohon untuk mencatat kesaksian yang telah diberikan oleh saksi Slamet dengan seksama. Baiklah kalau begitu, terima kasih saudara Slamet atas kesaksian yang Anda berikan. Kepada saudara Slamet,
sidang. Tapi sebelum itu dimohon saudara mengambil identitas saudara terlebih dahulu. Pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2023, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 59 garing pidana umum garing Sidikala garing 2023 dengan terdakwa Raiger bin Geger Siap Timur. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Desember 2023, sidang pengadilan negeri SMA Santo Petrus Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara 59 garing pidana umum garing 7 garing Sidikalang garing 2023 dengan terdakwa Raiger bin Geger saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum harap menghadirkan terdakwa di muka sidang. Baik yang mulia, terdakwa Raiger bin Geger dipersilakan masuki ruang sidang. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini. Putusan nomor pidana 01/12/2015/PN Santo Petrus demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri SMA Santo Petrus Sidikalang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di kat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa. Nama Raiger bin Geger, tempat tanggal lahir Dairi 22 Desember 1990, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Perumnas Sidikalang, agama Kristen, pekerjaan swasta, pendidikan SMA. Kedua dakwaan, terdakwa didakwa melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum pada 29 November 2023. Ketiga, pertimbangan hakim setelah mempertimbangkan dengan cermat seluruh bukti dan keterangan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa, pengadilan membuat keputusan sebagai berikut. Pertama, menolak eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa. Kedua, menerima tuntutan dari jaksa penuntut hukum. Ketiga, menyatakan terdakwa Raiger bin Geger bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP. 4. Putusan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan memutuskan: pertama, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Raiger bin Geger dengan pidana pencurian di penjara selama minimal 5 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 363 KUHP. Kedua, menetapkan denda 10 juta yang harus dibayar oleh terdakwa. Ketiga, menyatakan barang bukti berupa telepon genggam dikembalikan kepada pemiliknya. Demikianlah putusan ini diucapkan dan dibacakan di hadapan umum dalam sidang Pengadilan Negeri SMA Santo Petrus Sidikalang, maka tanggal 30 November 2023. Apakah saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum mengerti dengan keputusan ini? Mengerti yang mulia yang terhormat. Mengerti yang mulia. Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Maka
Hari ini